Baru, Kabupaten Aceh Tamiang. Nah, pertanyaannya kan Bapak, bagaimana cara agar draft buku yang kita siapkan mudah diterima oleh penerbit? Nah, pertanyaan ini saya tujukan kepada narasumber yang pertama, Bapak Ridwan Abdullah. Kepada Bapak, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan. Mudah diterima, ya kan? Kalau mudah diterima itu satu, isinya benar dan bermanfaat. Dua, bukunya komunikatif. Mudah diterima. Tapi yang jelas, mayoritas penerbit akan senang menerima buku ajar. Jadi kalau dosen itu sebetulnya mudah mau menerbitkan kalau kalau dia buka kita mau buku ajar. Atau kalau dia bukan dosen, dia guru, guna apa tulislah apa yang dikuasai tentang pendidikan. Kalau buku pendidikan ini banyak juga yang mau menerbitkan. Yang susah cari penerbit itu ada dua, buku puisi sulit cari penerbitnya karena itu biasanya diterbitkan di penerbit Wikipedia itu terbit ini. Kalau penerbit mayor hampir nggak ada yang menerbitkan buku puisi kecuali ya buku sastrawan yang memang terkenal. Yang kedua buku komik itu khusus juga sendiri yang mau menerbitkan buku yang paling banyak dicari, yang paling gampang diterbitkan adalah buku agama, buku soal. Itu kalau anak ke Gramedia selalu ada buku apa buku soal. Itu pasti laku kecuali timeline-nya pendek. Misalnya buku soal dibuat soal UN 2020, 2021 nggak laku lagi. Maka untuk itu jangan dikasih timeline, jangan dikasih tahun. Nah, jadi untuk bagaimana caranya bisa diterima, latihan menulis. Coba tuliskan dulu, terbitkan ke penerbit ini dulu. Kalau sudah agak yakin, dibaca oleh kawan, teman lain, teman sejawat, coba apa masukan. Mudah nggak dibaca? Kalau kira-kira yakin, coba baru mengirimkan penerbit mayor. Penerbit mayor, pilih penerbit mayor yang jangan terlalu ketat. Jangan pilih Raja Grapindo, itu ketat sekali. Intrans, boleh tadi yang saya berikan tadi. Yang penerbit mayor yang uh, relatif lebih mudah menerima. Ya, terima kasih itu jawaban saya kedua. Kira. Pertanyaan selanjutnya akan dialihkan kepada narasumber kita yang kedua. Nah, pertanyaan yang pertama berasal dari Bapak Juanda Manulang, berprofesi sebagai dosen perumahan Binanga Permai, Blok B, nomor 6, lingkungan 5, Kelurahan Malalayang 2, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara. Nah, pertanyaannya, mohon dijelaskan metodologi penelitian apa saja yang dapat digunakan pada artikel ilmiah, khusus agar lulus Scopus. Nah, pertanyaan ini diajukan kepada narasumber kita yang kedua, Bapak Iman Hidayat MPD. Kepada Bapak, saya persilahkan dengan segala hormat untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan dari jauh ya, dari Manado ya, Bapak. Jadi jauh pertanyaannya dan pertanyaan cukup bagus sekali. Pertanyaan tadi adalah metodologi apa yang digunakan khususnya untuk bisa tembus ke jurnal yang internasional. Saya di sini ambil ya. Nah, metodenya ada dua, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Pada pemahaman yang sering beredar yaitu metode kuantitatif itu umumnya cenderung lebih diterima oleh pengelola publikasi ilmiah karena ada perspektif dari suatu para peneliti bahwasanya penelitian yang dia bersifat kuantitatif itu lebih bisa dipercaya. Namun bukan berarti bahwasanya yang kita gunakan yang seperti yang kualitatif itu tidak memiliki mutu. Nah, jadi dalam hal ini memang ada juga pengelola jurnal yang khususnya untuk internasional, mereka menerima hasil kajian artikel ilmiah ini dengan menggunakan cara kualitatif. Juga yang banyaknya adalah yang kuantitatif. Jadi keduanya ini adalah merupakan hal yang sangat mungkin bisa digunakan, baik itu kuantitatif atau kualitatif. Tergantung bagaimana daripada penulis sendiri untuk menuliskan berdasarkan kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan di publikasi ilmiah tersebut. Nah, jadi tidak ada cara ditinjau dari cara metodenya, tidak ada. Tapi
ditinjau dari beberapa persyaratan yang tadi sudah dipaparkan, yaitu pertama adalah adanya keterbaruan, yang kedua adanya penggunaan bahasa yang tepat dan segala macam. Jadi tidak ditinjau dari metodenya. Nah, demikian saya kembalikan pada moderator. Selanjutnya berasal dari Ibu Neni Nurrahman, SPD SIMM. Beliau adalah seorang guru beralamat di Kampung Kaliong RT 08 RW 03 Linggawangi, Lewi Sari, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Nah, dengan pertanyaan, bagaimana dan langkah menulis laporan ilmiah agar lolos lomba nasional? Ditujukan kepada narasumber kita yang dibawa oleh Bapak Hidayat MPD. Baik. Silakan Bapak dijawab. Ya. Agar lolos lomba nasional gitu ya. Nah, ini saya sharing pengalaman membawa kadang mahasiswa di kampus, kadang juga di tingkat jenjang sekolah juga ada. Yang pertama adalah sesuaikan dengan tema yang sudah ditetapkan oleh penyelenggara panitia. Nah, jadi misalnya kalau di Medan ini misalnya dibuat temanya mengenai bagaimana meningkatkan infrastruktur Medan misalnya. Jadi kita sesuaikan tema yang ditetapkan tersebut dengan artikel yang mau kita buat. Ikuti aturan-aturannya. Itu yang pertama. Jadi kita sesuaikan penyesuaian tema. Yang kedua adalah sangat baik jikalau ada media pendukung kita. Misalnya, dalam hal artikel ilmiah yang kita tulis tersebut, kita menggunakan bantuan dari suatu produk yang kita rancang sendiri, ya, dirancang sendiri untuk nantinya itu kita tuliskan di artikel kita bahwasanya ada produk atau berupa prototype yang nantinya bisa kita sajikan di depan para juri ketika nanti dipanggil untuk presentasi. Nah, jadi yang terpenting adalah adanya media yang kita gunakan untuk bantuan kita pada saat penulisan artikel ilmiah itu sangat mendukung sekali. Yang ketiga adalah bagaimana penguasaan dari keilmuan yang kita tuliskan atau penguasaan dari artikel yang kita tuliskan untuk mengikuti lomba tersebut. Jadi itu nanti yang harus kita kuasai. Jadi 3 hal tersebut yang sangat penting adalah adanya bantuan media atau berupa produk atau berupa prototipe. Di tahun 2015 kemarin untuk yang di Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dia juara karena membawa produknya. Di tahun 2014 juga membawa produknya. Di tahun 2013 juga membawa produknya. Begitu. Jadi yang produk atau rancangan atau prototipe hasil yang kita rancang itu sangat mendukung sekali untuk penilaian daripada juri terhadap keberhasilan kita mengikuti lomba-lomba nasional tersebut. Begitu. Ya. Demikian saya kembalikan pada moderator.